Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai salah satu mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran ini merupakan naskah yang menjadi koleksi saya. Seperti itu ya Sobat Klasik. Ini bentuk wujud dari naskah mushaf Al-Qurannya. Naskah mushaf Al-Quran ini merupakan naskah yang berukuran kecil ya. Naskah yang berukuran kecil ya. Perlu Sobat Klasik tahu, ukuran naskah itu kan bermacam-macam, ada ukuran besar, kecil, dan juga sedang. Dan naskah ini saya menyebutnya masuk dalam kategori naskah yang berukuran kecil. Saya akan mengukur dari panjang dan juga lebar dari naskah mushaf Quran yang ini ya Sobat. Panjang dari mushaf Quran ini yaitu 18 cm dan lebarnya adalah 13 cm. Nah, ini panjang dari keseluruhan naskah mushaf Al-Quran ini ya Sobat Klasik. Kalau ukuran dari teksnya Bararabari Pujiastuti itu ukuran naskah itu ada ukuran dari keseluruhan naskah, ada ukuran dalam naskah atau ukuran yang ada tulisan teksnya ini. Nah, kalau ukuran dalamnya panjangnya adalah 13 cm dan lebarnya itu 9 cm. Nah, ini ukuran dalam yang ada dalam naskah mushaf Al-Quran yang ini ya Sobat. Sampulnya sama seperti naskah-naskah yang dalam video saya sebelum-sebelumnya. Ini menggunakan sampul dari kulit binatang ya, sama yang bentuknya polos seperti itu. Nah, kalau kertasnya ya ini menggunakan kertas beruang ya. Ini menggunakan kertas beruang ini contohnya atau bentuk kertas beruang yang digunakan dalam naskah mushaf Al-Quran ini ya Sobat Klasik. Kalau mengenai dari aksara tulisannya itu ukurannya ini ukuran standar, ukuran tulisan standar ya, ukuran tidak besar dan tidak kecil, standar ukuran dari penulisan mushaf Al-Quran seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai khotnya, khot yang digunakan dalam naskah ini yaitu khot naskhi, akan tetapi bentuknya itu tidak sebagaimana standar khot dari khot naskhi, karena penulisan seperti tak marbutoh, lalu penulisan dari sin, shin itu tidak sesuai standar dari penulisan khot naskhi. Penulisan shin itu kan ada renggetnya ya, 3, lalu ada tarik ke bawah seperti itu. Nah, ini penulisan sin atau shin di naskah mushaf ini itu nggak ada renggetnya, sehingga kalau itu bentuknya shin besar yang bukan sin yang ada titik 3-nya, kalau tidak dicermati itu seperti tulisan sa kalau berada di pertengahan kata. Kalau di akhir terlihat kalau itu shin karena ada rengget bawahnya. Kalau di pertengahan itu seperti sa karena tidak ada renggetnya. Misalkan amsalakum itu mim, lalu sa-nya itu langsung ditarik, ada titik 3-nya sama tapi tidak ada renggetnya. Nah, ini kan kalau orang tidak cermat mengenai tulisan shin ini, itu dianggapnya itu huruf sa seperti itu. Nah, itu tidak sesuai standar dari Rasul Utsman, tidak sesuai standar dari khot
maaf ya, dari khot nasi itu sendiri ya sobat klasik, seperti itu mengenai aksara dari tulisan naskah mushaf ini. Kalau berbicara tentang rosem, nah ini baru saya akan berbicara tentang rosemnya. Kalau berbicara tentang rosem atau cara kaidah penulisan mushaf ini itu menggunakan kaidah rosem Utsmani, ada yang juga tidak menggunakan kaidah rosem Utsmani. Mengenai sejarah rosem Utsmani itu namanya juga rosem Utsmani, yaitu muncul pertama kali itu ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan, seperti itu. Nah, itu mengenai awal mula muncul standarisasi dari kaidah rosem Utsmani. Kalau berbicara mengenai kaidah yang digunakan, saya menggunakan kacamatanya teori kaidah rosem Utsmani-nya Imam As-Suyuti. Itu kaidah yang hadful alif itu tidak dipraktekkan secara sempurna. Ada beberapa kata yang menggunakan kaidah hadful alif, ada juga yang tidak, seperti itu. Kemudian kaidah yang ziyadah juga seperti itu. Ada yang menggunakan atau mempraktekkan penulisan kaidah ziyadah, ada yang tidak. Contohnya kaidah amanu. Nah, di dalam naskah mushaf Quran ini itu ada beberapa ayat ketika ada lafadz amanu itu ada tambahan alif di belakang, ada yang tidak menggunakan alif di belakang. Nah, kaidah rosem kan ada beberapa ya. Kalau As-Suyuti itu ada 6, yaitu hadful alif, ziyadah, badal, penulisan hamzah, lalu fasl wal wasl, dan juga qiraat, yaitu mencakup qiraat yang lain, seperti itu. Nah, kalau yang kaidah ziyadah dan juga kaidah hadful alif, nah mushaf ini tidak mempraktekkan secara sempurna atau secara keseluruhan. Tidak semua ayat atau kalimat-kalimat atau kata-kata dalam penulisan mushaf ini itu mempraktekkan kaidah rosem Utsmani yang hadful alif dan juga ziyadah, seperti itu ya sobat klasik. Nah, kemudian ciri yang lainnya dari mushaf ini itu mengenai tanda akhir ayat. Nah, tanda akhir ayat dari mushaf ini tidak sama dengan tanda akhir ayat di mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di era sekarang. Nah, di mushaf ini tanda akhir ayatnya itu menggunakan 3 titik. Nah, kalau itu merupakan akhir ayat atau bacaan terakhir dari satu ayat tertentu, itu diakhiri dengan tanda titik 3 dengan tinta hitam, titik 3, 1, 2, 3, seperti itu. Nah, itu menunjukkan itu tanda akhir ayat. Dalam mushaf ini bentuk tanda akhir ayatnya seperti itu. Kalau standar di mushaf sekarang kan tanda akhir ayat pasti ada angkanya ya, angka 1, 2, 3 yang memakai tulisan Arab, lalu ada bulatan. Nah, itu berarti tanda akhir ayat. Kalau mushaf ini tidak menggunakan bentuk bulatan itu, tapi cukup dengan 3 titik, berarti itu menunjukkan selesainya satu ayat tersebut. Nah, itu. Dan mushaf Quran ini tidak menggunakan mushaf pojok ya. Mushaf pojok itu maksudnya seperti mushaf terbitan Menara Kudus, itu pakai mushaf pojok. Maksudnya ada ketika akhir halaman itu pasti diakhiri dengan akhir ayat juga. Nah, kalau naskah mushaf ini enggak. Setiap halamannya tidak selalu akhir ayat, ada yang akhir ayat, ada juga yang pertengahan ayat. Nah, sehingga tidak termasuk mushaf Quran pojok ya sobat klasik, seperti itu. Kemudian berbicara mengenai tanda wakaf ya, dalam penulisan mushaf Quran kan kalau sobat klasik membaca
mushaf Al-Quran itu kan biasanya ada tanda wakaf di pertengahan atau di akhir ayat, seperti itu ya. Ada tanda wakaf lam, to, mim, jim, kof lam dan lain sebagainya kan seperti itu. Nah, tapi di mushaf ini ya sobat klasik perlu tahu bahwa hanya satu tanda wakaf yang digunakan. Tanda wakaf kan banyak macamnya, yaitu ada tanda wakaf lazim, yaitu dengan huruf mim, itu namanya wakaf lazim, atau tanda wakaf mutlak dengan huruf to, lalu atau wakaf wasol dengan tandanya huruf shad lam, atau wakaf aula qaf lam, dan bentuk wakaf-wakaf yang lain. Nah, kalau di mushaf sekarang kan bentuk-bentuk itu sobat klasik bisa ketahui ya. Di mushaf sekarang ada tanda wakaf, kadang ada tanda wakaf qaf lam, kadang ada pakai tanda wakaf to, ada yang lam, ada yang mim. Nah, kalau di mushaf ini tuh hanya satu tanda wakaf, yaitu wakaf mutlak yang menggunakan tanda huruf to, seperti itu. Nah, itu unik ya, naskah mushaf Quran ini unik karena hanya menggunakan satu tanda wakaf to atau mutlak. Tanda wakaf to atau mutlak itu tanda wakaf yang diharuskan berhenti. Nah, sehingga kalau tanda wakaf to itu di tengah-tengah, ya meskipun nafasnya masih kuat, itu diharuskan atau berhenti, lebih baik berhenti bacaannya, seperti itu. Nah, ini suatu yang menarik diulas lebih lanjut mengenai naskah mushaf ini, mengenai kenapa kok tanda wakaf yang digunakan mushaf ini itu adalah ada pengaruhnya nggak dalam pembacaan ketika membaca ayat Quran menggunakan atau memakai mushaf Al-Quran ini ya. Meskipun mushaf Al-Quran ini tidak lengkap, akan tapi ketika membaca sebagian dari ayat-ayat yang ada di mushaf ini kan ada pengaruhnya nggak dengan tanda-tanda wakaf yang hanya menggunakan satu tanda wakaf tadi itu, wakaf mutlak yang pakai huruf to tadi. Nah, itu hal yang unik yang saya dapatkan ketika membaca satu mushaf ini. Yang pertama tentang bentuk rasminya tadi, ada ketidakkonsistenan menggunakan kaidah hasful alif dan juga ziyadah. Kadang ada menggunakan kaidah itu, kadang juga ada ayat yang tidak menggunakannya. Kedua, mengenai tanda wakafnya tadi. Tanda wakafnya yaitu satu, padahal tanda wakaf dalam ilmu ulumul Quran, dalam kitab Al-Burhan, kitab Manahirul Irfan, kitab Al-Itqan, bahwa tanda wakaf itu ada macam-macam. Seperti itu ada banyak macamnya tanda wakaf, tapi uniknya naskah ini hanya satu tanda wakaf, yaitu wakaf mutlak, seperti itu. Nah ini kan kemungkinan banyak faktor ya yang latar belakangi. Ada dari sisi karena penulisnya atau penyalinnya, karena proses memahami atau menyalin Quran ini kan ada yang berlandasan awalannya itu dari hafalan, seperti itu, sehingga dalam proses satu persatu dalam penulisan belum tentu semua itu memahami mengenai di mana letak tanda-tanda wakaf itu harus ada, seperti itu. Atau faktor yang lainnya yaitu kelalaian dari penyalin, lupa, itu kan bisa terjadi juga. Nah, itu beberapa hal yang meskipun itu faktornya ada di penyalin, tapi ini unik untuk dibahas lebih lanjut. Karena mushaf Al-Quran ini pada masa itu kan bukan hanya mushaf Quran yang tidak digunakan, tapi juga digunakan sebagai media dalam pembelajaran Quran bagi si penyalinnya sendiri ataupun bagi masyarakat pada masa itu. Nah, ini kan kalau itu dibaca oleh orang dan tidak sesuai standar mengenai tanda-tanda wakaf,
karena hanya satu yang digunakan. Nah ini kan pasti nanti ada pengaruh terhadap bacaan dari pembaca yang menggunakan naskah mushaf ini. Nah ini patut untuk dikaji lebih lanjut ya mengenai satu mushaf ini, baik mengenai rasulnya maupun mengenai tanda-tanda wakaf yang digunakan seperti itu. Nah itu ulasan dari saya. Semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik yang tertarik terhadap kajian naskah yang berupa mushaf Quran. Terima kasih, ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.